これが嫁さんの部屋か。男の部屋とは何もかも違う。心なしかキラキラして見える。 Di alur cerita anime Hajime no Gal ini menceritakan tentang seorang pemuda yang sangatlah culun di sekolahannya. Meskipun begitu, pada suatu hari dia berhasil mendapatkan cewek tubrut yang paling cantik di sekolahannya. Dan gimanakah kisah pemuda culun jadi bisa mendapatkan cewek tubrut itu? Tanpa lama-lama langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Menceritakan tentang tokoh utamanya yang bernama Hashiba Junichi. Junichi merupakan seorang murid kelas 2 SMA yang memiliki ambisi untuk melepaskan keperjakaannya. Meskipun begitu, kenyataannya Junichi memiliki kehidupan yang sangat suram. Sebab sekarang dia hanya menjadi Jones yang tidak laku, yang sangat berbeda dengan murid lainnya, yang kebanyakan murid lain memiliki pacar di sekolahan. Selain itu di sekolahannya Junichi juga memiliki beberapa teman yang dekat dengannya, yaitu merupakan teman sesama Jones juga, terdiri dari Sakamoto, Minoru, dan Ishida. Mereka semua merupakan teman yang sangat akrab dengan Junichi. Selain memiliki teman cowok juga, Junichi memiliki kenalan cewek yang bernama Nenek, yang merupakan teman masa kecil dari Junichi. Dan satu lagi wanita cantik yang bernama Yui, yang merupakan teman sekelas Junichi. Meskipun dirinya mempunyai dua teman cewek, itu tidak merubah fakta kalau Junichi adalah Jones. Hingga pada suatu hari, sekarang Junichi berkumpul bersama teman-temannya, sedang membaca buku majalah terlarang. Kemudian saat Junichi membaca majalah tersebut, dirinya tidak sengaja menjatuhkan majalah itu, yang langsung diinjak oleh seorang cewek yang merupakan cewek gaul dan populer di sekolahannya, yang bernama Ayame. Ayame merasa kesal dengan keberadaan Junichi dan teman-temannya yang telah membaca majalah musuh seperti itu. Akibat kejadian ini, Junichi langsung malu dengan kelakuannya tersebut. Lalu pada saat istirahat di sekolah, Junichi dan teman-temannya sekarang sedang membahas Ayame, yang merupakan seorang cewek gaul. Dan kebanyakan cewek yang seperti itu gampang didekatin. Saat pembahasan ini masih berlangsung, para kumpulan Junis ini malah melakukan taruhan untuk menembak Ayame. Tak hanya itu saja, teman-temannya malah menjadikan Junichi sebagai orang yang menembak Ayame nantinya. Junichi yang mengetahui kalau dirinya tidak bisa melakukan hal seperti itu, langsung menolaknya. Namun temannya Junichi meyakinkan Junichi. Saat menembak Ayame, Junichi cukup bersujud memohon saja kepada Ayame, yang membuat Ayame terpikat kepada Junichi. Lalu karena terus dipaksa, Junichi pun akhirnya tidak punya pilihan lain. Dan teman-teman Junichi langsung mengirimkan surat kepada Ayame untuk ketemuan. Lalu pada saat pulang sekolah, Junichi sekarang sedang berada di belakang sekolah, menunggu kedatangannya Ayame. Tak lama kemudian, Ayame pun datang. Saat sedang bersama dengan Ayame, Junichi tanpa basa-basi langsung bersujud memohon kepada Ayame untuk menjadi pacarnya. Namun saat inilah, bukannya kelakuan Junichi bikin Ayame jadi terpesona pada Junichi, Ayame malah langsung jijik dengan kelakuannya Junichi. Junichi yang merasa kalau dirinya telah ditolak langsung bingung harus bagaimana lagi, dan hanya kebingungan. Saat Junichi masih kebingungan, Ayame langsung mengutarakan perasaannya kepada Junichi kalau dia cukup menyukai keberanian Junichi dan dia bersedia menjadi pacarnya Junichi. Sementara dengan Junichi yang mendengar perkataan tersebut langsung senang mendengarnya. Akibat kejadian ini, Junichi berhasil mempunyai pacar, yaitu Ayame. Lalu pada keesokan harinya, Junichi sekarang sedang berangkat ke sekolah dan bertemu dengan teman-temannya. Teman-teman Junichi langsung menanyakan apakah Junichi berhasil atau tidak. Junichi pun langsung menjawab kalau dia sukses, yang berujung membuat teman-teman Junisnya itu langsung cemburu mengetahuinya, yang langsung dibenci oleh mereka karena telah mendahului mereka. Meskipun begitu, salah satu temannya Junichi memberi saran kepada Junichi untuk tempat berkencan Junichi nanti, yaitu ke sebuah tempat karaoke. Karena di tempat karaoke lah kebanyakan orang melakukan hal tersebut di tempat itu. Junichi yang mendengar saran tersebut langsung tertarik mendengar saran itu.
Sesampainya di kelas, dikarenakan Ayame dan Junichi telah pacaran, Ayame sangatlah dekat dengan Junichi, yang membuat seluruh teman-teman kelasnya heran dengan hubungan mereka berdua. Saat pulang sekolah, di saat Junichi sedang bersama dengan Ayame, Ayame secara mengejutkan mengajak Junichi ke tempat yang mereka bebas berduaan, yaitu adalah karaoke. Junichi yang mendengar ajakan tersebut langsung senang dan tanpa basa-basi menerimanya. Setelah itu, mereka kemudian pergi ke karaoke dan menikmati waktu bersama berduaan. Selama di tempat karaoke ini, Junichi sangatlah canggung di kencan pertamanya ini. Lalu meskipun begitu, Junichi saat kencan ini langsung berniat ingin mengkiss Ayame. Namun karena terlalu canggung, Junichi pun gagal melakukan aksinya tersebut kepada Ayame. Walaupun ada kejadian seperti itu, kencan mereka tetap berjalan dengan lancar dan mereka pun akhirnya pulang. Di hari selanjutnya, pada saat pulang sekolah, Junichi pada saat ini dirinya mendapatkan surat cinta di loker sepatunya yang meminta Junichi untuk menemui di belakang sekolah. Junichi yang mengetahui hal itu sangat kebingungan melihat surat itu. Temannya Junichi yang melihat hal itu juga langsung merasa iri dengan Junichi karena Junichi beruntung daripada mereka. Pada awalnya saat menemukan surat itu, Junichi berniat tidak menemui si pengirim surat itu demi menghargai perasaannya Ayame. Namun ketika teman-temannya memberi saran untuk menemui saja si pengirim surat tersebut, Junichi pun memutuskan menemui saja. Di sore harinya, Junichi langsung menemui si pengirim surat tersebut dan akhirnya bertemu dengan si pengirim surat itu, yang ternyata merupakan teman dari Ayame yang bernama si Ranko. Saat bertemu dengan Junichi, Ranko berusaha menggoda dan mempermainkan Junichi. Namun saat Junichi masih digoda oleh Ranko, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan Ayame. Namun bukannya Ayame marah, Ayame malah biasa-biasa saja dengan kelakuannya Ranko. Sebab Ranko adalah teman masa kecilnya Ayame dan Junichi hanya kebingungan dengan apa yang sudah terjadi. Dan Ayame pun langsung mengajak Junichi untuk pulang bersama. Dan disinilah terlihat Ranko seperti tidak suka dengan hubungannya kepada Ayame. Beberapa hari kemudian, di hari ini, Junichi sedang berada di rumahnya. Tiba-tiba dia mendapatkan pesan dari Ayame untuk mengajak Junichi jalan-jalan bersama dengan Ranko. Setelah membaca surat tersebut, Junichi tanpa basa-basi langsung menerimanya. Singkat cerita, jalan-jalan mereka pun dimulai. Junichi, Ayame, dan Ranko cukup menikmati jalan-jalan ini. Dan kemudian, di saat pulang, Junichi, Ayame, dan Ranko tiba-tiba dihadang oleh berandalan yang memaksa mereka untuk ikut mereka. Meskipun begitu, Ranko dapat mengatasi situasi ini dengan cara mengajak ke tempat sepi dan menghajar mereka semua. Dan singkatnya, mereka semua pun pulang. Lalu hingga pada suatu ketika, saat Junichi mau menuju rumahnya, tiba-tiba Junichi dihadang oleh Ranko. Saat bertemu dengan Ranko, Ranko menjelaskan tujuan dia menemui Junichi, sebab dia ada yang mau dibicarakan kepada Junichi. Junichi yang mengetahui hal itu mengajak Ranko masuk ke dalam rumahnya untuk mengobrol. Saat mengobrol inilah, Ranko langsung saja ke intinya. Hasilnya Ranko meminta Junichi untuk menjauhi Ayame, sebab Junichi tak becus menjaga temannya. Namun Junichi langsung menolak permintaan Ranko, sebab dia tidak ingin putus dari Ayame yang merupakan sosok yang dia cintai. Di saat Junichi dan Ranko sekarang masih berdebat satu sama lain, tiba-tiba mereka kedatangan Ayame ke rumah Junichi yang ingin menjenguk Junichi. Akibat kejadian ini, perdebatan antara Junichi dan Ranko pun menjadi berakhir. Di hari selanjutnya, saat pulang sekolah, tiba-tiba sekarang Junichi disamperin oleh Yui yang meminta bantuan kepada Junichi. Karena tidak bisa menolak, Junichi pun menerima permintaan tersebut. Kemudian Junichi pun dibawa Yui ke sebuah kafe dan menghabiskan waktu bersama-sama, bahkan mengobrol hal panjang lebar, yang membuat Junichi bingung dengan tujuan Yui mengajaknya pergi ke kafe ini. Dan singkatnya, mereka pun selesai. Di keesokan harinya, akibat pertemuan kemarin, hubungan Junichi dan Yui malah menjadi semakin dekat, yang berujung membuat Ayame cemburu terhadap kedekatan Junichi dan Yui. Lalu hingga pada suatu ketika,
Secara mengejutkan tiba-tiba Yui mengajak ke atas atap sekolah. Junichi memilih mengikuti kemauan Yui saja. Selama mereka di atap ini, secara tiba-tiba Yui di sana menyampaikan perasaan yang dia miliki terhadap Junichi. Kalau dia sebenarnya memiliki perasaan suka kepada Junichi. Junichi sangat terkejut mendengar pernyataan Yui itu. Namun sebagai pria sejati yang sudah memiliki pacar, Junichi langsung menolak Yui dengan sopan, yang malah membuat Yui menjadi mengamuk karena Junichi menolaknya. Dan akibat tidak terima ditolak, Yui langsung mengancam Junichi akan menyebarkan video waktu berkencan dengannya. Saat itulah juga Yui mengeluarkan sifat aslinya, yang ternyata Yui berniat menjadikan Junichi sebagai anjing peliharaannya yang selalu patuh terhadap dia, dan bukan berniat menjadikan Junichi sebagai pacar. Karena selama ini Yui cemburu dengan kehadiran Ayame yang telah merebut anjing peliharaannya, yaitu Junichi. Saat itulah tiba-tiba mereka kedatangan teman-teman Junichi yang membuat Yui memutuskan pergi dari tempat tersebut. Setelah kejadian itu, Junichi pun pulang bersama dengan Yukana di sore itu. Pada esok harinya lagi, di pagi harinya Junichi dikejutkan dengan teman masa kecilnya, yaitu Nenek, di mana Nenek membangunkan Junichi untuk berangkat sekolah. Namun Junichi tidak mengenalinya karena penampilan Nenek yang berubah menjadi seorang wanita gaul. Karena ingin lebih dekat dengan Junichi, sebab Nenek mengetahui kalau Junichi menyukai seorang wanita gaul. Setelah itu mereka pun berangkat bersama. Saat berangkat bersama inilah malah membuat teman-teman Junichi makin murka terhadap Junichi, sebab mereka sangat iri terhadap keberuntungan Junichi yang didekatin banyak cewek cantik. Kemudian cerita pun berlanjut. Di sekolahannya, Junichi juga bertemu dengan Yui. Namun kali ini Yui langsung meminta maaf kepada Junichi atas kejadian kemarin, yang berujung keberadaan Junichi sekarang membuat dia diperebutkan oleh para gadis SMA di sekitar Junichi. Waktu pun terus berlalu hingga pada suatu hari di sekolahannya, Junichi pada hari ini diajak oleh teman-temannya untuk bermain raja-rajaan bersama. Akibat hal ini, Junichi pun mengajak Ayame dan Ranko. Tak hanya itu saja, Junichi juga mengajak Yui agar hubungan pertemanan mereka tambah dekat. Setelah itu, mereka memutuskan memainkan permainan itu di rumah Ayame. Dan singkat ceritanya, mereka pun berkumpul di rumah Ayame untuk memainkan permainan tersebut. Mereka memainkan permainan raja-rajaan di mana teman Junichi hanya memanfaatkan keadaan agar mereka bisa melampiaskan hasrat terpendam mereka. Aturan permainan ini adalah siapa saja yang menjadi raja, dia akan dapat memerintahkan siapapun yang terkena hukuman harus menurutinya. Namun meskipun begitu, rencana teman-teman Junichi berakhir dengan kegagalan. Saat masih berkumpul inilah, Ayame kepikiran mengenai liburan musim panas nanti dan mengajak Junichi dan teman-temannya untuk berlibur pergi ke pantai. Teman-teman Junichi setuju saja, namun mereka semua memiliki kendala, yaitu mereka tidak memiliki uang untuk pergi ke pantai. Akibat tidak ada pilihan lain, mereka semua memutuskan untuk bekerja paruh waktu saja demi mendapatkan dana untuk pergi ke pantai. Pada keesokan harinya, Junichi dan teman-temannya memutuskan bekerja paruh waktu di sebuah night cafe bersama-sama dan melayani pelanggan yang datang dengan karakter cosplay mereka masing-masing. Dan ada juga beberapa teman Junichi yang memilih bekerja di toko penjual buku dan menjual berbagai buku yang malah pada akhirnya membuatnya naik pangkat dan dipercaya sebagai atasan. Setelah usaha yang lumayan sulit dan cukup perjuangan yang sangat lumayan panjang, mereka pun berhasil mengumpulkan dana itu. Lalu sore harinya, setelah seharian bekerja keras, Junichi dan Ayame pun pulang bersama. Ayame pun mengatakan mengenai dia sangat bangga dengan usaha Junichi dan teman-temannya, sebab mereka bisa mewujudkan untuk pergi berlibur ke pantai bersama-sama. Dan singkat ceritanya, mereka pun pergi ke pantai. Akibat hal ini, liburan mereka pun akhirnya dimulai. Selama di pantai ini, mereka semua sangat menikmati kebersamaan ini karena mereka dapat menikmati waktu liburan semester ini di suatu pantai. Bahkan Junichi selama liburan ini semakin dekat dengan pacarnya dan juga diperebutkan oleh Nenek
Ayame dan Yui. Pada malam harinya, Junichi dan Yukana sekarang sedang melihat pemandangan bintang-bintang di langit. Selama berduaan ini, mereka membicarakan tentang liburan kali ini. Saat itulah juga Junichi mengajak Yukana untuk lain kali pergi berdua saja berlibur dengannya, seperti ke tempat taman hiburan. Yukana yang mendengar hal itu setuju saja, yang membuat hubungan mereka berdua semakin dekat. Teman-teman cewek Junichi yang melihat kedekatan Ayame dan Junichi hanya bisa cemburu melihat mereka. Di hari selanjutnya mereka pun sudah pulang dari berlibur. Selama perjalanan pulang, mereka tidak sengaja bertemu dengan teman SMP-nya Ayame yang bernama Daichi. Akibat hal ini, Ayame dan Daichi menjadi berbincang-bincang. Sementara dengan Junichi hanya bisa cemburu dengan keberadaan Daichi dan minder karena dirinya yang sangatlah culun berbeda dengan Daichi yang jelas lebih keren dari dirinya. Setelah cukup lama berbincang, mereka pun memutuskan melanjutkan untuk pulang. Selama masih perjalanan pulang, tiba-tiba Junichi malah mengungkapkan mengenai perasaan iri dan cemburunya mengenai kedekatan Ayame dan Daichi. Dan juga Junichi bilang kalau Daichi lebih dari dia, sebab ia hanyalah seorang cowok yang culun. Ayame yang mendengar Junichi yang minder seperti itu akhirnya langsung marah dan kecewa kepada Junichi, yang berujung membuat Ayame langsung pergi meninggalkan Junichi sendirian. Beberapa hari kemudian, semenjak kejadian itulah hubungan Junichi dan Ayame tiba-tiba menjadi renggang, yang membuat Junichi hanya bisa murung di sekolahannya. Sementara dengan teman-teman Junichi yang mengetahui kalau sahabatnya sedang galau, langsung berusaha menghibur dan menyemangati Junichi agar tidak galau lagi. Setelah mendapatkan dukungan dari teman-temannya, Junichi langsung berusaha mendekati Yukana lagi. Namun Ayame selalu menghindari Junichi, yang membuat Junichi kembali galau lagi. Hingga pada suatu ketika, saat Junichi masih galau, Junichi pun lagi-lagi disamperin oleh temannya untuk mengajak Junichi ke karaoke. Akibat hal ini, mereka pun menjadi pergi ke karaoke untuk bermain bareng dan sambil menghibur Junichi. Dan saat masih di tempat ini, sekali lagi teman Junichi langsung meminta Junichi untuk memperbaiki hubungannya dengan Ayame dengan cara meminta maaf sambil bersujud, seperti dia menembak dulu. Junichi yang mendengar saran dari temannya memilih percaya saja dan mengikuti saran tersebut. Setelah cukup lama di tempat karaoke ini, mereka pun akhirnya pulang. Saat mau pulang, Junichi tidak sengaja melihat Ayame yang sedang berduaan di kafe dengan Daichi, yang seketika membuat hati Junichi langsung hancur lagi karena dia mengira kalau Ayame telah selingkuh dan membuat hubungan mereka makin hancur. Pada besok harinya, saat Junichi menuju sekolahan dengan rasa kecewa terhadap Ayame, tiba-tiba dia disapa oleh Ayame yang berencana memperbaiki hubungan mereka kembali. Junichi langsung menolaknya sebab Ayame telah menyelingkuhinya dan berkencan dengan Daichi, dan tanpa basa-basi langsung pergi dari tempat tersebut meninggalkan Ayame. Setelah itu, di waktu di sekolahan mereka berdua pun jadi saling menghindar satu sama lain. Hingga pada suatu ketika, sekarang Junichi sedang berkumpul dengan teman-temannya. Teman-teman Junichi pun langsung menanyakan bagaimana keadaan Junichi. Saat mereka semua masih mengobrol, tiba-tiba mereka kedatangan Ranko yang langsung marah kepada Junichi atas perlakuannya yang ia berikan kepada Ayame. Sebab Junichi sangatlah egois, tidak memikirkan orang lain. Akibat dimarahin oleh Ranko, Junichi pun akhirnya sadar dan berencana memperbaiki hubungannya lagi dengan Ayame, sebab dia tidak mau kalau Ayame dimiliki oleh orang lain. Saat Junichi dan teman-temannya masih berkumpul, tiba-tiba mereka kedatangan Daichi dan perkumpulan teman-temannya, yang di saat itulah Daichi menceritakan tentang Ayame kepada teman-temannya kalau dia berencana mendekati Ayame dan memanfaatkannya saja. Lalu sementara dengan Junichi yang mendengar perkataan Daichi langsung marah dan tidak terima, yang langsung mendatangi Daichi dan perkumpulan temannya sambil meminta Daichi untuk menarik perkataan dia sebelumnya. Meskipun diminta begitu, Daichi langsung membawa Junichi keluar kafe dan mengeroyok Junichi seorang diri, yang membuat Junichi pun tepar dibuatnya.
Dan di saat keadaan dia sekarang, tiba-tiba teman Junichi datang dan membantu mengajar Daichi. Tak hanya itu saja, teman-teman Junichi meminta Junichi agar segera menemui Ayame untuk meminta maaf. Akibat hal ini, Junichi pun menerima saran tersebut dan langsung pergi menemui Ayame. Setelah cukup lama perjalanan, dia pun berhasil bertemu dengan Ayame. Setelah bertemu dengan Ayame, mereka pun berusaha menyelesaikan masalahnya. Dan Junichi juga langsung bersujud meminta maaf kepada Ayame sambil menyatakan ulang perasaan dia dengan cara yang paling tulus, yang berakhir membuat Ayame langsung senang mengetahui usahanya Junichi, yang tentu saja membuat Ayame menerima permintaan maafnya Junichi. Akibat kejadian ini, mereka pun jadi berbaikan lagi dan hubungan mereka kembali membaik. Setelah itu, Ayame mengajak Junichi pergi berduaan ke taman hiburan. Junichi pun setuju saja, yang berujung mereka berdua pun pergi ke taman hiburan. Mulai dari melakukan ini, dan ini. Lalu sesudah bermain, Ayame juga mengajak Junichi untuk melakukan foto bareng. Dan singkatnya, jalan-jalan mereka pun selesai dan memutuskan istirahat melihat pemandangan di tempat tersebut. Saat masih bersantai, Ayame mengungkap kalau dia hari ini sangat menikmati jalan-jalan ini. Tak hanya itu saja, Ayame secara mengejutkan langsung mengkiss Junichi dan langsung pergi meninggalkan Junichi karena tidak bisa menahan saltingnya. Sementara dengan Junichi hanya kebingungan dengan situasi ini. Pada besok harinya, Junichi, Ayame, dan teman-temannya yang lain melanjutkan keseharian sekolah mereka seperti biasanya, dipenuhin kebahagiaan, dan animenya pun sampai di sini saja dan ceritanya pun tamat.